Oke, ketemu lagi bareng bahas YouTube ya. Setelah kemarin kita banyak mengeluh dan ternyata juga banyak yang nonton, dan akhirnya setiap hari itu penontonnya juga makin berkurang. Kok bukan makin rame ya, tapi malah makin berkurang. Nah, seperti itulah teman-teman. Memang itulah dunia YouTube ya. Kalau rame terus ya nanti keenakan. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Habis duit ya. Habis kita. Habis ini habis duit. Algoritmanya dibikin seperti itu. Misalnya kita tiap upload video itu rame terus, itu ya seakan-akan itu seperti nggak ada tantangan sama sekali. Mungkin begitu ya maksud YouTube tidak merekomendasikan video kita secara terus-menerus. Jadi kemarin juga saya masih ingat ada yang komentar katanya, "Bang, lebih baik bikin konten yang mengeluh-mengeluh kayak gini, Bang. Yang ini banyak yang nonton." Nah, mungkin kita akan mengeluh lagi hari ini ya. Jadi video bahas YouTube setelah kemarin itu rame, yang sekarang mungkin 7K views itu, terus kemudian saya upload video lagi ternyata cuman 200 yang nonton, lalu upload lagi ternyata cuman tinggal 100 yang nonton, lalu upload lagi ternyata yang paling terakhir ini hanya hitungan puluhan yang nontonnya. Tapi kalau nggak salah sekarang sudah 100 juga sih. Jadi terima kasih buat teman-teman yang mau menonton videonya bahas YouTube, meskipun tidak berguna ya, mudah-mudahan itu bisa jadi hiburan sebagai sarana mengisi waktu luang buat teman-teman semua. Oke, jadi kemarin juga ada yang berkomentar, katanya dia itu setuju ya dengan pernyataan saya yang mengatakan bahwa hampir semua yang ada di YouTube terkait tentang penghasilan gitu kan, ada yang thumbnailnya itu bikin video kayak gini, potensi penghasilan sampai 30 juta per bulan. Nah, itu kan juga menurut saya cuma teori aja teman-teman ya, karena dalam prakteknya ya tentu ada dua kemungkinan juga, karena semua di dunia ini kan ya kemungkinan gitu kan, tidak ada yang pasti. Bahwa kita meyakini bahwa kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Misalnya bikin konten tanpa wajah, potensi penghasilan sampai ratusan juta per bulan, ya boleh saja bikin konten seperti itu, akan tetapi ya coba agak yang logis sedikit lah gitu ya. Memang kalau itu misalnya kita pandang dari apa namanya, kacamata ilmu nge-YouTube gitu kan, itu memang betul teman-teman. Betul itu gini, thumbnail YouTube itu kan memang dibuat semenarik mungkin, atau mungkin membuat orang-orang itu penasaran, atau mungkin tidak begitu percaya, atau mungkin agak jengkel begitu kan, meskipun nanti materi yang disampaikan itu tidak seperti apa yang digambarkan di dalam thumbnail tersebut. Contohnya ya seperti tadi, misalnya bikin konten tanpa wajah, tanpa narasi, potensi penghasilan 100 juta per bulan misalnya begitu. Ya itu ya bisa saja ya, mungkin saja. Akan tetapi kan itu kalau dipikir secara nalar, rasa-rasanya kok banyak yang tidak percaya begitu kan. Karena logikanya teman-teman ya, kalau memang seperti itu bisa menghasilkan ratusan juta per bulan betulan, dan itu gampang misalkan, ya tentu banyak orang yang mencobanya, apalagi orang yang membuat konten itu. Tapi nyatanya orang-orang yang mungkin sudah membuat konten itu ya mungkin dari banyak orang gitu ya, atau mungkin jutaan atau ratusan orang yang mencoba, hanya satu yang mungkin bisa. Itu pun saya rasa juga menyentuh di angka ratusan juta, itu juga berat teman-teman. Kecuali penontonnya itu jutaan, seperti channel-channel besar ya, Deddy Corbuzier, kemudian Ria Ricis, atau artis-artis yang viewsnya sampai jutaan itu lah. Nah itu mungkin saja. Tapi kalau kita ini orang-orang yang memang tidak memiliki apa namanya ya, personal brand, atau mungkin kita itu tidak terkenal, ya sebenarnya nggak usah muluk-muluk sih ya. Kita bisa gajian rutin per bulan aja itu sudah top banget gitu loh. Apalagi buat teman-teman YouTuber pemula yang memang kontennya itu ya konten-konten sederhana, konten-konten seadanya, atau konten-konten semampunya, bahkan konten-konten sesempatnya ya. Artinya bikin kontennya itu ya kalau sempat gitu loh. Jadi ya kita memang harus begitu teman-teman. Ya itu bagian dari usaha, meskipun konten kita itu dianggap konten yang tidak bermanfaat, konten yang nggak ada gunanya, konten yang sia-sia, ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita sudah berusaha, karena sudah sering kali saya ingatkan juga, tugas kita itu hanya berusaha. Kalau sebagai YouTuber ya mungkin kita bikin konten YouTube kan begitu ya. Jadi untuk hasilnya itu sudah bukan urusan kita teman-teman, itu urusan yang maha kuasa lah. Kalau memang rezeki kan nggak kemana, katanya kan begitu ya. Yang jelas kita itu terus berdoa, jangan lupa terus mengembangkan potensi diri juga, terus belajar,
apapun yang sekiranya itu bisa dipelajari, pelajari. Kalau memang punya waktu luang ya, atau memang punya banyak waktu luang. Kalau mungkin teman-teman kerja ya semampunya saja ya. Jangan terlalu dipaksakan, karena semakin kita memaksakan sesuatu tentu ya hasilnya nanti akan nggak begitu bagus ya. Karena dari sisi kesehatan ataupun mental kita nanti juga akan kena. Apalagi kita sudah berjuang mati-matian gitu misalnya, bikin konten, editingnya sudah bagus, mendekati sempurna, ternyata viewsnya tidak seperti yang kita harapkan. Nah itu kan juga nanti jadi suatu trauma tersendiri atau trauma psikis gitu ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, editingnya juga sebagus mungkin, tapi hasilnya ya tidak sesuai harapan. Nah itulah, jadi kembali lagi ke rezeki masing-masing teman-teman. Jadi ya mau nggak mau, suka tidak suka, ya memang kenyataan ya seperti itu. Ya, tidak seperti konten-konten atau teori-teori yang disampaikan oleh para orang-orang yang mungkin sudah sukses di dunia YouTube ya. Jadi kalau teori itu kan memang gampang teman-teman. Teorinya itu begini. Kalau misalnya video kita sepi penonton, setting di bagian sininya, atau kita isi judul yang menarik, sudah. Berapa banyak YouTuber atau bahkan mungkin sudah jutaan YouTuber ya sudah menggunakan kata kunci sesuai SEO, sudah menggunakan deskripsi yang lengkap misalkan, sudah menggunakan tagging atau tag atau kata kunci yang sesuai ya, sudah menerapkan misalnya pengennya yang to the point aja, sudah menerapkan yang to the point, tapi nyatanya viewsnya itu loh tetap tidak akan sama dengan para channel-channel besar ya. Karena channel-channel besar kan rata-rata mengatakan seperti itu, ya kan? Mereka menyarankan seperti itu, tapi setelah kita praktekkan, ya video kita sama aja, tetap sepi penonton. Nah, itulah teman-teman. Jadi ya mungkin saja itu kalau kita simpulkan, ya kembali ke rezeki masing-masing. Yang jelas, kita itu kan di YouTube ini, tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Soal hasilnya ya sudah kita pasrahkan saja sama yang Maha Kuasa. Oke, jadi obrolan kita meskipun seadanya dan juga mungkin banyak yang menganggap ini tidak jelas arahnya kemana, tapi saya yakin dan percaya buat teman-teman yang ada di rumah yang masih mau menonton sampai detik ini ya tentunya kalian itu luar biasa gitu kan, sudah tahu video ini nggak jelas arahnya kemana tapi tetap ditonton sampai detik ini gitu kan. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, juga penghargaan yang setinggi-tingginya buat kalian semua yang sudah setia bersama Bahas YouTube. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Tuh, kalau ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Bang Aldi kalau bingung sama dirinya sendiri gimana nih Bang Aldi kalau kepilih nanti jadi wakil rakyat, bingung juga dong sama rakyatnya antar? Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Astagfirullah.